TV yang budiman. Sangat menarik kita membahas mengenai kompetensi berkehidupan bermasyarakat. Ini Prof. Terkait dengan itu kemudian persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menerapkan kompetensi tersebut? Oke, baik Mas Yuda, pemirsa TA TV, perlu kita sambung lagi diskusi kita tentang arti penting dan langkah-langkah dari kompetensi berkehidupan bermasyarakat itu. Sesungguhnya universitas mendesain mata kuliah ini tentu saja bukan tiba-tiba Mas Yuda, tetapi melalui satu proses kajian dan pertimbangan yang cukup matang. Salah satu diantaranya memang saat ini dan sudah terbukti bahwa hasil jejak rekam atau bisa dikatakan hasil survei atau hasil studi sebelumnya, sesungguhnya yang menentukan seseorang itu menuju jalan sukses bukan semata-mata pada kecerdasan. Jadi kecerdasan itu hanya memainkan sebagian untuk mengantarkan seseorang itu menjadi berhasil lah kira-kira di tengah-tengah masyarakat. Nah, berdasarkan jejak rekam itu, kemudian universitas memikirkan pentingnya memberikan satu bekal yang cukup kepada adik-adik mahasiswa. Melalui mata kuliah apa kira-kira? Soft skill saja tidak cukup, lab skill saja juga tidak cukup. Kemudian mata kuliah magang juga tidak cukup. Melalui mata kuliah KKN dengan segala variannya juga kurang memadai, maka dipandang penting kombinasi itu menjadi mata kuliah yang dinamakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai hakikat dari kompetensi berkehidupan bermasyarakat itu. Nah, oleh karena itu sekarang universitas dalam menyiapkan alumninya kepada adik mahasiswa supaya memiliki satu kompetensi berkehidupan bermasyarakat, tentu saja harus muncul nama mata kuliah itu yang penting. Dan mata kuliah itu sudah ditetapkan oleh keputusan rektor tentang pemberlakuan mata kuliah itu, Mas Yuda, itu yang pertama. Nah, sekarang apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya maka universitas saat ini dan sudah dilakukan sejak 1,5 tahun yang lalu sejalan dengan diberlakukannya KKNI Perpres 8 2012, maka universitas sedang sering saya katakan itu merenovasi tidaklah cukup, tetapi perlulah merevolusi kurikulum yang kita punya. Nah, salah satu bentuk revolusi kurikulum yang kita punya itu memunculkan mata kuliah itu. Nah, jadi itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kebijakan-kebijakan dan edaran-edaran dari universitas juga sudah diarahkan. Tentu saja fakultas-fakultas juga harus gayut terhadap kebijakan itu. Salah satu diantaranya adalah perkuliahan sudah mulai diarahkan yang tadinya itu perkuliahan yang basisnya itu basisnya itu teori, basisnya itu generalisasi, basisnya itu rule atau kaidah, basisnya itu fenomena-fenomena, maka ini yang perlu kita tarik ke basisnya harus basis yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Nah, di satu sisi masyarakat dalam konteks makro itu kan berkembang. Baik itu masyarakat industri, masyarakat IT di dalamnya, masyarakat pendidikan, masyarakat sosial, masyarakat ekonomi, masyarakat perdagangan, masyarakat guru, termasuk di dalamnya masyarakat-masyarakat di lingkungan sekolah juga sudah berubah. Jadi kalau misalnya dulu ujian itu cukuplah dengan ujian itu cukuplah dengan belajar, dan ketika belajar nanti besok akan mengerjakan dengan berbasis tes, sejalan dengan digitalisasi saya kira juga tidak bisa dihindari. Nah, dalam konteks itu maka persiapan berikutnya adalah agar fakultas, agar prodi itu mendesain mata kuliah yang relevan untuk mendukung terhadap mata kuliah berkehidupan bermasyarakat itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi mahasiswa yang memiliki satu kompetensi minimal berkehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu di samping muncul mata kuliah tersendiri, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, maka perkuliahan melalui mata kuliah lain juga perlu diintegrasikan tentang pentingnya kalau tadi digitalisasi, tentang IT ya, tentang fenomena-fenomena sosial juga harus dikaitkan dengan untuk mendukung terhadap kompetensi keterampilan berkehidupan bermasyarakat itu. Jadi ada sebuah revolusi kurikulum ya Prof. Kalau tadinya mata kuliah mungkin terlihat parsial, itu nanti akan ini menjadi komprehensif, saling berhubungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, dan di situ ada terpusat kompetensi berkehidupan
bermasyarakat. Jadi adik-adik mahasiswa tidak canggung lah nanti. Jadi kalau lulusan FKIP juga tidak canggung menghadapi dengan dunia pendidikan dalam konteks makro, karena sesungguhnya ada banyak aspek yang melingkupi dengan dunia pendidikan itu. Misalnya perkembangan yang ada di sekolah, perkembangan yang ada di lingkungan peserta didik, perkembangan yang ada di sarana belajar mengajar, dan itu harus diikuti. Bukan hanya sekedar diikuti, tapi kita harus mewarnai. Itulah yang namanya hakikat keterampilan berkehidupan bermasyarakat. Jadi keterampilan berkehidupan bermasyarakat itu bukan turunan, tapi harus dibentuk. Nah, untuk bisa membentuk itu harus bisa mewarnai tentang fenomena yang terjadi, yang sedang berubah di masyarakat itu, gitu ya. Karena memang pada hakikatnya masyarakat itu selalu berubah dan ya, dinamis. Jadi, ya. Kita harus mahasiswa harus bisa menyesuaikan, jangan sampai nanti mahasiswa lulus tapi tidak bisa mengikuti kehidupan bermasyarakat, akhirnya tidak bisa mewarnai, begitu ya. Betul. Jadi mahasiswa jangan hanya dalam dinamisasi itu, tetapi mahasiswa harus mengambil peran itu. Nah, kalau mahasiswa sudah memiliki peran, ya Mas Yuda ya, kalau mahasiswa sudah memiliki peran, maka mahasiswa itu sudah sebagiannya itu memiliki ciri yang berkehidupan bermasyarakat. Jadi bisa berkomunikasi, ya, kemudian bisa menjaga integritas, bisa mewarnai, di dalamnya ada inisiasi. Ya, inisiasi itu juga bagian dari keterampilan berkehidupan bermasyarakat itu. Inisiasi di sini bagaimana, Prof? Lebih penjelasan lebih lanjut. Inisiasi itu kan bentuknya menjadi kreativitas ya. Kreativitas itu berarti harus mengambil peran-peran aktif yang ada di masyarakat ya. Jadi misalnya kalau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 10 prodinya itu tentu saja masing-masing prodi harus bisa menanamkan kepada peserta didik dan harus bisa memberikan satu bekal kepada peserta didik, bukan hanya sekedar menanamkan dan memberikan bekal, tetapi harus bisa mendekatkan masing-masing bidang ilmu yang dipelajari prodi itu dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat pendidikan. Jadi kalau misalnya jurusan pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa misalnya, maka pembelajaran itu harus sudah mulai diarahkan ke pentingnya mengenai bahasa, bukan hanya sekedar dipelajari dalam rangka penggunaan, tetapi bagaimana sesungguhnya bisa menggunakan di tengah-tengah masyarakat secara baik, secara benar, secara kaidah kesantunan juga memenuhi. Ya. Misalnya begitu. Demikian, dengan kata lain, bisakah kita mengatakan bahwa nanti akan terbentuk lulusan itu yang kompeten dalam bidangnya? Jadi misalkan bidang bahasa atau bidang matematika atau bidang yang lain kompeten, jadi secara ilmu itu kompeten, tapi juga bisa mewarnai masyarakatnya melalui kompetensi tersebut. Iya, gitu, Bro. Sangat memungkinkan. Maka yang di semua prodi sudah saya sampaikan ke semua prodi di lingkungan fakultas, sudah saya sampaikan tentang pentingnya mata kuliah itu harus bisa memotret kehidupan. Jadi kehidupan itu harus ditarik ke dalam satu kelas sebagai bekal supaya nanti adik-adik mahasiswa ketika menempuh mata kuliah keterampilan berkehidupan bermasyarakat itu tidak merasa asing dengan dunianya. Jadi kalau misalnya adik-adik dari jurusan pendidikan biologi tidak begitu asing dengan morfologi tumbuhan. Kalau adik-adik dari jurusan bahasa Inggris tidak begitu asing dengan dunia yang terjadi tentang perkembangan penggunaan bahasa yang ada di masyarakat itu. Iya, sangat menarik sekali, Prof. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk kita bahas nanti lebih dalam dan yang lebih menarik lagi.